lima, bukan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Habis-habisan tapi lebih dari untuk menyakitkan, memantapkan saudara dengan Islamnya, supaya tahu liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Bebas dari asuhan agama. Yang bebas dari asuhan agama itu binatang. Kalau manusia tidak mungkin, Allah ciptakan Subhan Mahmud tidak untuk sakaribi dewe. Allah ciptakan Subhan Mahmud tidak untuk semau gue. Allah ciptakan Subhan Mahmud bukan untuk semau maunya. Allah ciptakan Subhan Mahmud untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan kami umat Islam tidak pernah trauma dengan larangan Allah. Kami umat Islam tidak pernah trauma dengan perintah Allah, karena kita merasakan manfaatnya dan madorotnya. Kalau mereka merasa trauma, persilakan. Akhirnya lahirlah namanya liberalisme untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Islam punya peradaban. Dalam politik Islam punya peradaban, bahwa mendirikan negara itu menurut agama Islam wajib aklan wa syar'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para hadaib yang saya muliakan, Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Yazid Romli dan para ulama-ulama lainnya, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Darun Najah dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan, sekali lagi dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk dengan peringatan Maulid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Saatnya sekarang itu menghidupkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah percaturan perang peradaban. Sekarang ini kita di tengah-tengah perang, tapi kita tidak terasa karena perang ini tidak pakai senjata, tapi akibatnya akan lebih dahsyat daripada perang senjata.
Ini namanya perang peradaban. Dalam era globalisasi ini sebenarnya yang terjadi perang peradaban. Peradaban Barat langsung membanjiri negara-negara Islam yang tidak bisa dibendung. Ini perang peradaban. Apa kita umat Islam masih mampu mempertahankan peradaban Islam di tengah-tengah perang peradaban yang begitu dahsyat? Lebih terasa saudara-saudara kalau saudara duduk di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Setiap 1 jam turun pesawat katakan Lufthansa Airlines, dibuka pintu keluar orang Jerman dengan peradaban dan budaya mereka. Sebentar lagi turun pesawat France Air Service, keluarlah orang Perancis dengan membawa peradabannya ke Indonesia, pakaiannya, pergaulannya yang setengah telanjang. Turun lagi pesawat British Airlines, keluar orang Inggris, keluar Qantas Airlines, keluar orang Australia. Turun lagi pesawat China Airlines, keluarlah orang China. Turun Japan Airlines, turun orang Jepang. Datang semua bangsa ke Indonesia ini dengan membawa peradaban mereka masing-masing. Peradaban yang motivasinya dari hawa nafsunya. Terjadilah perang peradaban. Apakah kita masih mampu mempertahankan peradaban yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW? Atau nanti peradaban kita akan pudar? Allahu a'lam bishawab. Ketika ibu tadi pagi sholat subuh dengan membaca qunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afid, pernahkah ibu terpikir apakah anak saya masih baca qunut seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih baca qunut seperti saya? Apakah anak cucu saya masih baca qunut seperti saya? Na'udzubillah, apakah agamanya sudah ditukar? Ini dalam perang peradaban akan terjadi perubahan peradaban, perubahan akidah, perubahan keyakinan. Ini sedang perang sekarang ini. Perang yang lebih dahsyat daripada perang senjata. Orang Amerika boleh membunuh orang Afghanistan, tapi agama di Pakistan, Afghanistan tidak hilang. Amerika boleh membunuh orang-orang di Irak ribuan, tapi peradaban Irak Islam tetap hidup. Tapi kalau perang peradaban ini tanpa senjata, tahu-tahu peradaban kita sudah berubah. Apakah pemuda-pemuda di Jakarta nanti 50 tahun yang akan datang masih berperadaban Islam? Atau sudah tidak ada bedanya pemuda Jakarta dengan pemuda Belanda? Tidak ada bedanya pemuda-pemuda Amerika dengan pemuda-pemuda Indonesia. Ini akan terjadi perang peradaban. Di tengah-tengah inilah kewajiban kita, man ahya sunnati inda fasadi ummati falakum mithlu ajri syahidin. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka datang ke Indonesia adalah hak mereka, dengan pakaian mereka, dengan peradaban mereka. Yang tidak mustahil akan merubah peradaban yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika bapak-bapak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir ketika sujud, apakah anak saya masih sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih sujud seperti saya? Ini yang harus jadi pemikiran kita sekarang ini. Orang-orang sebelum kita sudah berkorban, maka kepada panitia juga ucapan saya terima kasih atas segala pengorbanannya. Karena tidak mungkin satu kemauan, satu keinginan, satu cita-cita akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Maka selalu saya tekankan Islam, pengorbanan.
Orang-orang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka kita sekarang dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita agar nanti tidak jadi korban. Ini yang selalu saya tanamkan, pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan itu ditembus dengan aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa anak yang menjadi yatim. Sejak perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1945 merdeka, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Oleh sebab itu kita sekarang ini yang ada bukan orang yang berjasa, tapi orang yang makan jasa. Dari ketua RT, camat, lurah, sampai wali kota, sampai bupati, sampai gubernur, sampai presiden, sampai menteri, anggota DPR, termasuk Supran Makmun, bukan orang yang berjasa dalam RKR ini. Semua kita yang ada ini pemakan jasa. Yang berjasa siapa? Yang berjasa pahlawan kita yang ada di kuburan itu. Maka baca sejarah. Menjadi pemimpin bangsa pun harus tahu sejarah bangsanya. Jangan memimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Ini nanti kebijaksanaannya akan berkebijaksanaan yang tidak bijaksana. Karena pemimpin bangsa yang tidak mengerti sejarah. Pelajari sejarah bangsanya dulu. Siapa yang menegakkan republik ini? Siapa yang berjuang republik ini? Sebelum kita merdeka, Indonesia diperintah oleh kesultanan. Berapa banyaknya sultan? Sultan Siak, Sultan Riau, Sultan Palembang, Sultan di Jambi sekarang menjadi lapangan terbang. Sultan Boni, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Mataram, Sultan Hasanuddin. Ini semuanya pejuang-pejuang yang melawan Belanda. Jadi kalau kita sadar, yang mendirikan Republik Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Di samping orang-orang kelompok yang lain, saya tidak menanyakan jasa mereka. Kalau ada orang bertanya kepada saya, apa sumbangan umat Islam terhadap NKRI? Saya jawab, kalau pemerintah ingin tahu sumbangan perjuangan umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum. Coba adakan sensus kuburan Taman Pahlawan ini. Alhamdulillah di seluruh kabupaten di Indonesia masih ada Taman Pahlawan. Itu sejarah yang tidak bisa diingkari. Persilakan pemerintah masuk pada Taman Pahlawan. Taman Pahlawan di Bogor, di Bekasi, di Sukabumi, di Cianjur, di Serang, di Pandeglang, semua kabupaten ada Taman Pahlawannya. Persilakan pemerintah masuk ke Taman Pahlawan, kemudian pemerintah adakan sensus. Nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Supran Makmun yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini sejarah dan tidak bisa dibantah. Kuburan berbicara tentang jasanya umat Islam ini. Yang terbesar jasanya dalam NKRI itu umat Islam. Kuburan menjadi saksi. Apalagi ketika kemerdekaan ini. Saya baca sejarah kemerdekaan ini. Ketika Bung Karno membuat 60 orang untuk panitia mencari format negara ini, gagal.
Akhirnya Bung Karno menunjuk 9 orang, di antara Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis, Dai Katolik, Abi Kusno, Akar Mudakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hashim. 9 orang ini yang merumuskan bagaimana bentuk negara Republik Indonesia ini. Akhirnya mereka dengan saling berdebat mendapatkan satu keputusan, gentleman agreement, istilahnya Bung Karno. Ini suatu permufakatan yang jantan. Karena apa? Mereka tanda tangan semua 9 dengan satu rumus negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang bukan pemeluk Islam tidak ada kaitannya. Ini ditandatangani semua, disetujui oleh semua tokoh agama dan tokoh nasionalis, sehingga Bung Karno didorong, ini pengorbanan, didorong untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tanggal 17 Agustus jam 10 pagi, Bung Karno menyatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Barangkali ini Kiai Yazid di antara kiai yang masih hafal proklamasi. Belum tentu kiai yang lain hafal proklamasi. Tapi apa yang terjadi? Ini sejarah supaya dibaca. Jam 3 sore, utusan dari Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dihapus, kami Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Tanggal 17 Agustus diumumkan negara Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus akan pecah menjadi 2, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Ini yang dikhawatirkan. Karena mereka menyatakan kalau ini tidak ditabut 7 kata dengan kewajiban menjalankan syarat bagi pemeluknya, kalau tidak dicabut, kami Indonesia Barat tidak ikut. Tanggal 18 itulah oleh Bung Hatta dikumpulkan. Yang 9 orang ini berdebat lagi, kata cabut tidak bisa dicabut, dicabut tidak usah dicabut. Perdebatan sengit. Setelah Bung Hatta bisa meyakinkan dan dikhawatirkan Indonesia Timur nanti mengadakan proklamasi untuk membendung inilah, maka para ulama tokoh Islam dengan lapang dada dicoret 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, coret, diganti dengan Maha Esa. Saya hafal sejarah itu. Maka jadi pemimpin bangsa itu harus tahu sejarah. Kalau jadi pemimpin tidak tahu sejarah, berbahaya. Kalau tahu sejarah, oh kalau begitu, kalau seandainya ulama baku tidak toleransi dan tidak mau mencabut 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Saya jelaskan sebagai generasi mudanya ini. Karena generasi muda itu mungkin tidak baca sejarah ini dan mungkin tidak tahu. Saya kasih tahu supaya lebih cinta lagi sama NKRI ini. Kalau seandainya ulama tidak toleransi waktu itu, NKRI tidak ada. Adanya NKRI karena toleransi para ulama mau mencabut 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dicabut, diganti dengan Maha Esa. Maka ketika Pak Alamsyah menjadi Menteri Agama, apa kata Pak Alamsyah? Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam untuk negara, untuk Indonesia. Ini pernyataan Pak Alamsyah bahwa Pancasila itu hadiah umat Islam untuk negara ini. Karena kalau waktu itu ngotot umat Islam tidak lapang dada, inilah perjuangan, inilah pengorbanan. Maka semuanya harus dengan pengorbanan.
Alhamdulillah kita hidup di Indonesia bukan negara perang, negara damai. Kita tidak perlu berkorban jiwa, kita cukup berkorban harta. Mari semua umat Islam sisihkan hartanya untuk Islam. Ada Kiai Yazid di peribahasa Arab zaman jahiliyah. Tapi ini ada baiknya. Apa kata bangsa Arab zaman jahiliyah? Jawwe kalbaka, yadbaka, laparkan anjingmu. Kalau anjing itu ingin nurut sama kamu, syaratnya laparkan anjingmu. Hanya anjing-anjing lapar yang nurut kepada orang yang pegang roti. Maka umat Islam di Indonesia jangan jadi anjing lapar. Termasuk ulama-ulamanya jangan jadi ulama anjing lapar. Kalau kau menjadi anjing lapar, kau akan tunjukkan lapor kepada orang-orang yang berduit. Syukur kalau yang berduit orang beriman. Kalau yang berduit orang tidak memang hancurlah umat Islam itu. Maka oleh sebab itu selalu saya anjurkan, mari umat Islam korban hartanya, sebagian hartanya korbankan. Tidak usah yang di kemarinnya, tidak usah yang di bawah. Umat Islam, saya katakan walaupun ini masih, kalau tahun masjid diedarkan, saudara masukkan duit namanya 2.000. Jangan merasa beramal. Orang yang masukkan ke tromol masjid itu 2.000, orang yang menghina agamanya sendiri, tidak menghargai agamanya. Bagaimana orang yang mau menghargai? Kita saja kan menghargai. Masa tromol masjid diisi 2.000? Masa 2.000 mau masuk surga? Otak mana yang saudara pakai? Ini saya buka supaya saudara ini bisa membangkitkan Islam. Saudara mendengar inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Tolong umat Islam yang merokok, hormati hari Jumat. Semua umat Islam berhenti merokok hari Jumat saja. Uang rokoknya kasih tromol masjid. Kalau semua orang masuk masjid 25.000, insya Allah masjid yang indah kayak begini tidak akan menjadi pengemis yang bawa proposal. Islam akan jaya. Apalagi ibu-ibu, kalau belanja ke dapur ke pasar ada sisanya 5.000, masukkan kotak. Jumat pagi dibuka 35.000, 20.000 untuk masjid, 15.000-nya untuk majelis pikir, majelis masjid taklim yang ada di kampung-kampung. Jangan 2.000 yang dikeluarkan, kasih 15.000. Apalagi ibu-ibu yang usianya sudah lanjut, usianya sudah 55-60, untuk apa pakai gelang emas? Enggak nambah cantik. Betul atau tidak? Lebih-lebih naudzubillah. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Kalau lalu istrinya meninggal duluan, suaminya kawin lagi, dibuka lemarinya, kalungnya ibu dikasihkan sama istri mudanya, gelangnya dikasih sama istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan kayak apa rasanya? Coba berikan sama masjid, berikan sama pesantren, berikan sama majelis taklim, pahalanya akan ngalir terus. Inilah seruan saya, berkorban. Masukkan ke tromol masjid 2.000, bukan beramal, menghina agamanya sendiri, tidak menghargai agamanya. Betul nggak? Kira-kira pidato saya ini betul apa tidak? Baru Islam jaya, baru Islam tidak bawa proposal ke barat ke timur. Maka jangan jadi anjing lapar. Ini peribahasa Arab jahiliyah. Jawekkan bakar, yad bakar. Laparkan anjingmu, baru akan nurut sama kamu. Ini pengorbanan. Mari kita sekarang berkorban untuk anak cucu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan oleh Allah
untuk menyempurnakan agama Islam. Kadang-kadang kita salah jawab. Siapa yang membangun Islam? Nabi Muhammad. Keliru. Keliru jawaban itu. Yang benar gimana Pak Kiai? Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Saudara menghilangkan Nabi Adam, menghilangkan Nabi Nuh, menghilangkan Nabi Ibrahim, menghilangkan Nabi Musa, menghilangkan Nabi Ismail, menghilangkan Nabi Isa, menghilangkan Nabi Isa. Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Nabi mah tidak membawa agama baru. Jangan dikira Islam itu agamanya Nabi Muhammad saja. Keliru. Ini saya luruskan. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Rasul datang itu menyempurnakan, menyelesaikan pembangunan yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Isa itu yang ke-24, Nabi Muhammad yang ke-25 yang menyelesaikan pembangunan Islam ini. Ini dinyatakan Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim. Dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man waqa'a lil bait." Perumpamaan saya, kata Nabi, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibarat kalau yang membangun sebuah rumah. Saya datang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan Islam selesai. Maka karena pembangunan Islam sudah selesai, semua syariat Allah sudah tumplek-plek, sudah sempurna, maka Allah meresmikan agama ini. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak hanya untuk bangsa Arab. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi bukan nabi orang Amerika saja. Tapi nabinya semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun sekarang Kiai Yazid ada penafsiran ulama baru. Kalau hari Natal, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Kitab mana yang dipakai oleh Kiai itu? Tahun baru Cina. Pemuda berusaha menjaga kelenteng. Di dalamnya menyembah berhala. Mengapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Itu dari mana kitab yang dibaca oleh Kiai itu? Kalau yang saya tahu, rahmatan lil alamin, Nabi diutus untuk semua manusia. Rahmatan di Amerika, rahmatan di Eropa, rahmatan di Asia, rahmatan di Indonesia. Berbeda dengan Nabi sebelumnya, ana rahmatan li qaumihi. Nabi tidak rahmatan lil alamin. Saya khawatir nanti berkembang komplek penjudian dijaga lagi oleh pemuda-pemuda Islam supaya yang berjudi aman, tenang, rahmatan lil alamin. Salah-salah naudzubillah, mudah-mudahan jangan nanti komplek pelacuran yang menjaga pemuda-pemuda Islam supaya berzina aman, tentram, tidak ada gangguan. Mengapa dijaga? Karena Islam rahmatan lil alamin. Ini saya luruskan. Rahmatan lil alamin bukan itu. Rahmatan lil alamin yang diutus ke seluruh manusia di dunia ini. Maka nabinya orang Indonesia, nabinya orang Arab, nabinya orang dia, nabinya seluruh manusia, bukan nabinya orang Arab saja. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Ini yang saya baca dalam kitab-kitab tafsir. Namun yang sekarang ini saya nggak tahu kitabnya apa, tafsir jalan lain, apa tafsir jalan lain. Nah di sini
dan Rasulullah diutus oleh Allah. Maka setelah Rasulullah Quran turun 30 juz, Rasulullah lahir sempurna. Allah yang meresmikan agama ini, bukan Supran Mahmud. Allah yang memproklamasikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji yang terakhir, di surat turun Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup, baik hidup di dunia dan hidup di akhirat. Bukan petunjuk untuk akhirat saja, petunjuk hidup di dunia dan petunjuk hidup nanti di akhirat. Wa atmamtu alaikum nikmati. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna. Quran diturunkannya akan menjelaskan Al-Quran sudah dibangkitkan oleh Allah. Kemudian Allah yang meresmikan agama Islam. Maaf kepada pemerintah, maaf kepada agama lain. Ini bukan Supran Makmun. Allah yang menyatakan, apa kata Allah dalam peresmiannya, bahwa agama Islam menjadi agama internasional, bukan agama lokal. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul islam madinah. Kata Allah, bukan kata Supran Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama ini Allah yang bicara, bukan saya. Kalau mau ditangkap Qurannya tangkap, kalau tidak ada di Quran tangkap subhanallah. Mari kita jujur, jangan menciptakan manusia-manusia munafik di Indonesia ini. Ciptakan manusia yang jujur. Malah Allah menegaskan dalam ayat lainnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama saya harus memantapkan umat Islam supaya tidak jadi munafik. Karena sekarang ini banyak hal-hal yang akan merusak kepada agama Islam itu banyak. Di antara paham-paham yang datang dari Barat, yang namanya paham liberalisme, yang namanya paham sekularisme, yang namanya paham pluralisme, ketiga-tiga ini akan menghancurkan Islam. Saya tahu dari mana makhluk liberalisme itu lahir. Baca sejarah liberalisme di Barat itu. Mengapa orang Barat itu menjadi liberal? Karena orang Barat di antara mereka ada yang trauma dengan agama mereka. Di antara mereka trauma dengan agama mereka. Pada pertengahan tahun 500, ketika berdiri lembaga kepausan di Roma yang didirikan oleh kardinal-kardinal. Di antara kardinal dipilih siapa yang akan jadikan Paus wakil Tuhan. Wakil Tuhan ini dianggap maksum, tidak ada dosa, persilakan. Saya tidak mengganggu akidah saudara, persilakan. Kalau dianggap pastor itu maksum, bebas dan persilakan. Nah, waktu itu pengaruh gereja sangat kuat. Tidak hanya menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai ilmu pengetahuan. Itu semuanya dikuasai. Tidak hanya agama. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja, hukumnya kafir, berarti hukumnya kafir. Dan kalau sudah kafir, harus dihukum mati. Dan cara menghukum mati waktu itu yang namanya inkuisisi. Saya baca cara menghukum mati itu sangat kejam, tidak manusiawi gereja di abad pertengahan, bukan gereja sekarang.
gereja zaman pertengahan, dan ini sejarah. Orang yang dihukum mati itu ada 3 cara menghukum mati. 1, dibakar hidup-hidup. 2, digergaji kayak menggergaji kayu. Yang ketiga, diumpankan ke macam. Di penjara itu dipelihara 2-3 macam. Kalau ada orang yang akan dieksekusi hukuman mati, maka macam tidak dikasih makan. Kemudian orang itu dilempar di tengah-tengah macam, dirobek-robek oleh macam dan dimakan. Sehingga di antara mereka ada yang trauma kepada tindakan ini. Di antara mereka ada yang trauma dengan kitab sucinya. Mana sebenarnya kitab suci yang asli? Kita umat Islam percaya kepada kitab Injil, bahwa kitab Injil itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi menurut Al-Quran, Injil yang mana? Injil yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa waktu disampaikan kepada kaumnya. Dan dalam Injil tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya, murni hanya firman Allah. Itulah Injil yang asli menurut Al-Quran. Sekarang Injil ada 5, 4 diresmikan oleh gereja, silakan. Yang namanya Injil Matius jelas ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Lukas jelas Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Markus jelas Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya jelas Injil yang ditulis oleh Yahya. 4 kitab itu redaksinya tidak sama. Mereka percaya itu asli, persilakan, syukuran makmum tidak menyalahkan. Tapi kami dari umat Islam tentu hanya percaya pada satu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Ada Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Alhamdulillah syukur makmum baca. Di situ ada persamaan dengan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Di dalam Injil Barnabas itu yang disalib itu bukan Nabi Isa, Yudas Iskariot yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa. Itu menurut Injil Barnabas, persilakan. Tapi kita percaya pada Injil yang asli. Mereka ada yang trauma, tidak semuanya orang Eropa itu trauma. Ada yang trauma dengan sosoknya Nabi Isa itu. Apa Nabi Isa itu Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Mereka berkata anak Tuhan, persilakan, syukuran makmum tidak mengganggu untuk keyakinan Anda. Mau berkata Yesus Kristus Tuhan, persilakan. Tapi kami umat Islam tidak berkata seperti Anda. Kami menyatakan Nabi Isa itu manusia biasa seperti Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai Nabi yang ke-24 yang juga semuanya membawa Islam. Tidak ada Nabi yang tidak membawa Islam. Nabi Adam mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh semuanya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama, mengajak umatnya beriman pada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Musa. Nabi Musa datang berseru seperti Nabi Ibrahim, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita sebut Yesus Kristus di dalam Al-Quran. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama seperti Nabi Isa,
seruannya nama sama seperti Nabi Musa, seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad diturunkan kitab suci Al-Quran 30 juz sebagai pengganti kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ditarik oleh Allah, sehingga mencari Taurat yang Injil, Taurat yang asli di ujung bumi pun tidak akan ketemu. Kita akan mencari kitab Injil yang asli, yang firman Allah, yang disampaikan kepada Nabi Isa. Dan tidak ada dalam kitab Injil itu perkataan Nabi Isa. Tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya, murni firman Allah. Dicari sekarang tidak ada. Maka kalau mereka baca Injil, ya terserah mereka. Mesti tidak sama. Orang Perancis baca Injil tidak sama dengan orang Inggris baca Injil. Orang Inggris baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Tapi kalau Islam, orang Amerika baca Yasin sama dengan orang Eropa baca Yasin. Orang Amerika Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin dan seterusnya. Orang Jepang pun sama, Yasin wal Qur'anil Hakim. Seluruh dunia baca Quran satu dan sama.